paham agama, tapi pada sok pintar dan sok paham kalau ngomongin agama. Apakah itu tanda hari kiamat? Iya, jelas tadi. Kata Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yaqillal ilmu wa yadharul jahlu, akan berkurang ilmu dan banyak kebodohan. Pilihlah ustadz yang tidak mengajak kepada dirinya. Ikut kelompokku, ikut golonganku, udah jangan. Tapi kalau dia mengajak ilallah, Ma'ruf Amin, banyak orang dipanggil ulama, ustadz, padahal tidak pernah mondok. ini ada pertanyaan tentang ya bagaimana menyikapi ustadz-ustadz ya. Kita ini memang menuntut ilmu tidak sembarangan. Karena kalau kita salah menuntut ilmu, akhirnya jadi ISIS, jadi Qadianiyah, jadi Ahmadiyah, jadi Islam Jamaah, jadi Syiah, jadi macam-macam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Orang itu agamanya ikut agama temannya. Teman, apalagi ustadznya. Perkataan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ibnu Sirin Abdullah bin Mubarak dia mengatakan ilmu ini agama loh. Kalian lihat kepada siapa kalian belajar agama kalian. Gak gampang-gampang. Memang kalau dikatakan ente ngajinya pilih-pilih ustadz, ya memang harus milih. Kalau sembarangan akhirnya jadi aliran-aliran yang kayak gitu. Dan banyak aliran seperti itu. Ingat dengan Ahmad Musaddiq yang ngaku jadi nabi, jadi rasul SAW. Ada pengikutnya enggak? Ada pengikutnya. Karena orang kadang-kala punya kecondongan agama, ya asal ngaji. Ada pengajian, bismillah anak datang. Jadi ikut Islam Jamaah. Jadi nanti ikut aliran-aliran macam-macam lah ya. Maka perlu hati-hati kita menuntut ilmu. Adapun kalau kita melihat ada kesalahan di ustadz, kita doakan. Ustadz itu juga manusia. Mungkin ustadz ada omongan-omongan yang kasar, yang keji dari omongannya. Doakan kalau kau cinta. Jangan malah kau gibahin ustadzmu. Bukan kau dapat pahala, kau dapat dosa. Kalau kau melihat ustadz ini nggak bener nih ya, mungkin kau bisa kasih nasihat. Kau datang sampaikan, ustadz, afwan ustadz, ada sesuatu mungkin ustadz bisa dengar ya, seperti itu. Terus bagaimana kita milih ustadz? Yang pertama kau pilih ustadz yang menyampaikan qala Allah qala Rasul. Dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman sahabat Nabi, bukan pemahaman dia. Yang kedua, pilihlah ustadz yang tidak mengajak kepada dirinya. Ikut kelompokku, ikut golonganku, udah jangan. Tapi kalau dia mengajak ilallah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada seragamnya, kepada ormasnya, kepada yayasannya, tapi ilallah. Seperti itu. Adapun kalau ustadz-ustadz ada yang ngomong keji, ada mungkin yang belum bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ya kita doakan ustadz-ustadz kita jamaah. Antum juga bertanggung jawab. Kita bersama-sama mengawal kebangkitan Islam. Ustadznya, jamaahnya, jangan sampai dirusak dari dalam. Mungkin di dalam kitab Indonesia Bebas Liberal disebutkan di situ bahwasanya di Indonesia ini ada 60.000 agen CIA, sebagiannya ustadz. Nah, walam tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada yang ngaji kerjanya merusak hubungan. Hati-hati. Baik, barakallahu fikum. Berilmu tidak paham agama, tapi pada sok pintar dan sok paham kalau ngomongin agama. Apakah itu tanda hari kiamat? Iya, jelas tadi.
Kata Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda hari kiamat an yaqillal ilmu wa yadhharul jahlu, akan berkurang ilmu dan banyak kebodohan. Dan di antara perkara yang paling orang hobi untuk bicarakan adalah bicara tentang masalah agama. Ya. Apalagi ada dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Saya baru baca kemarin perkataan orang liberal, mengerikan. Kata dia, Allah saja tidak kita ibadahi tidak apa-apa, apalagi maksiat katanya. Subhanallah. Orang Islam ini ngaku Islam. Akhirnya banyak orang-orang yang seperti dia katakan lagi, ya, homoseksual tidak mengapa. Ngapain Allah urusin masalah-masalah kelamin? Itu bukan urusan Allah. Subhanallah, mohon kurang ajar seperti itu. Berarti zina enggak apa-apa, semuanya enggak apa-apa, mau macam-macam enggak apa-apa semua. Allah itu sayang kepada kita, maka Allah turunkan syariat. Kemudian dia bilang, ngapain Allah urusin masalah kelamin mau bebas, mau laki-laki dan laki-laki, apa masalahnya? Ada lagi yang ngomong, kalau memang homoseksual haram, tentu Allah akan turunkan azab. Sebagaimana Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Ini seorang orang banyak praktek homoseksual, Allah tidak turunkan azab, berarti tidak apa-apa. Bantahnya gimana? Bantahnya sini, coba kamu ke sini, saya penggal kepalamu. Allah turunkan azab atau tidak? Kalau Allah tidak turunkan azab, berarti menyembelih kepalamu itu halal dong. Gimana? Pemikiran seperti ini bahaya. Ya. Apakah semua yang terjadi seorang tidak diadab berarti hukumnya halal? Banyak orang koruptor yang selamat tidak diadab berarti halal? Banyak orang membunuh orang lain tidak diadab oleh Allah berarti halal? Subhanallah, aneh. Keluar dari mulut-mulut apa? Mulut-mulut mereka. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara II di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Kamis 27 Februari. Dalam sambutannya, Ma'ruf mengingatkan pentingnya peran pondok pesantren untuk menyiapkan golongan alim ulama yang tidak hanya tahu, namun juga paham betul dari tiap ajaran yang disampaikan dalam agama, dalam hal ini agama Islam. Saya menganggap penting pembangunan pondok pesantren karena pondok pesantren pada hakikatnya menyiapkan orang-orang yang memahami agama dan tokoh-tokoh perbaikan dan perubahan. Ujar Ma'ruf dalam sambutannya di lokasi pembangunan Pondok Pesantren An-Nawawi Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Kamis 27 Februari. Pondok pesantren itu menyiapkan orang yang paham agama, sekaligus mereka juga menjadi tokoh perubahan menuju perbaikan. Perbaikan itu tak pernah berhenti dan tak boleh berhenti. Sifatnya perbaikan yang terus-menerus, sambungnya. Gencarnya pembenahan ajaran agama dalam masyarakat yang salah satunya melalui pondok pesantren, menurut Ma'ruf bukan tanpa alasan. Ma'ruf menganggap pondok pesantren harus jadi tempat penting untuk pembenahan ajaran agama untuk masyarakat. Sebab saat ini banyak orang disebut ustadz yang tak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Hal tersebut berdampak langsung pada banyaknya salah tafsir hingga salah bacaan yang disampaikan oleh para alim ulama itu. Ada ulama, ustadz, tapi tak pernah mondok. Ini nanti bacaannya ada yang salah. Sekarang ini banyak yang dikiaikan dan diustadkan, sebenarnya tidak punya basis keagamaan, ucap Ma'ruf. Oleh karena itu, dengan banyaknya pembangunan pondok pesantren berkualitas diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya terkait pembekalan ilmu agama yang baik sesuai ajaran agama. Perubahan itu harus berkelanjutan, sustainable. Maka kita siapkan orangnya, paham agama, sekaligus dia juga harus menjadi orang yang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, kata Ma'ruf. Karena itu ini investasi besar dan sejalan dengan program pemerintah. Mudah-mudahan dari pondok pesantren ini kita berharap akan lahir Nawawi baru, tutupnya. Berilmu tidak paham agama, tapi pada sok pintar dan sok paham kalau ngomongin agama. Apakah itu tanda hari kiamat? Iya, jelas tadi. Kata Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda hari kiamat an yaqillal ilmu wa yadhharul jahlu, akan berkurang ilmu dan banyak kebodohan. Dan di antara perkara yang paling orang hobi untuk bicarakan adalah bicara tentang masalah agama. Ya.
Apalagi ada dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Saya baru baca kemarin perkataan orang liberal, mengerikan. Kata dia, Allah saja tidak kita ibadahi tidak apa-apa, apalagi maksiat katanya. Subhanallah. Orang Islam ini ngaku Islam. Akhirnya banyak orang-orang yang seperti dia katakan lagi, ya, homoseksual tidak mengapa. Ngapain Allah urusin masalah-masalah kelamin? Itu bukan urusan Allah. Subhanallah, mohon kurang ajar seperti itu. Berarti zina enggak apa-apa, semuanya enggak apa-apa, mau macam-macam enggak apa-apa semua. Allah itu sayang kepada kita, maka Allah turunkan syariat. Kemudian dia bilang, ngapain Allah urusin masalah kelamin-kelamin, mau bebas, mau laki-laki dan laki-laki, apa masalahnya? Ada lagi yang ngomong, kalau kalau memang homoseksual haram, tentu Allah akan turunkan azab. Sebagaimana Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Ini seorang orang banyak praktek homoseksual, Allah tidak turunkan azab, berarti tidak apa-apa. Bantahnya gimana? Bantahnya sini, coba kamu ke sini, saya penggal kepalamu. Allah turunkan azab atau tidak? Kalau Allah tidak turunkan azab, berarti menyembelih kepalamu itu halal dong. Gimana? Pemikiran seperti ini bahaya. Ya. Apakah semua yang terjadi seorang tidak diadab berarti hukumnya halal? Banyak orang koruptor yang selamat tidak diadab berarti halal? Banyak orang membunuh orang lain tidak diadab oleh Allah berarti halal? Subhanallah, aneh. Keluar dari mulut-mulut apa? Mulut-mulut mereka.